Pada tema yang lalu, kita telah mengulas sejarah manusia dari mulai kemunculan manusia modern, kemunculan bahasa, terbentuknya negara kota, dan sistem penulisan. Kita juga telah membahas peristiwa banjir Nabi Nuh atau banjir besar Holosen dalam bahasan tersendiri. Saat ini kita akan memulai tema lanjutan yang merupakan lompatan penting dalam sejarah manusia memasuki struktur politik, sosial, dan budaya yang lebih kompleks, yaitu dimulainya periode kekaisaran dan imperium. Peristiwa banjir Holosen 7000 tahun lalu merupakan peristiwa besar yang menghancurkan banyak peradaban dan budaya di seluruh dunia, sehingga mereka harus membangun kembali dari awal apa yang telah mereka bangun sebelumnya dengan bekal pengetahuan yang tersisa. Dan kita tidak pernah tahu apakah peradaban sebelumnya sekuno seperti apa yang kita bayangkan saat ini, atau mereka telah mencapai peradaban tinggi. Berdasarkan data sejarah yang diketahui hingga saat ini, terbentuknya negara kota dan sistem penulisan pertama terjadi sekitar 4000 hingga 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Itu berarti membutuhkan waktu lebih dari 1000 tahun setelah banjir. Mereka melewati beberapa tahap penting hingga terbentuknya negara kota yang merupakan tahap awal dalam terbentuknya kekaisaran dan imperium. Dimulai dengan meningkatkan produksi makanan berkelanjutan di pemukiman tetap, maka meningkatkan jumlah populasi dan pemukiman tumbuh lebih besar. Dari sini akan muncul penguasa lokal seperti kepala suku untuk mengatur mereka seiring dengan kebutuhan struktur sosial yang lebih terorganisir. Selanjutnya, pertumbuhan pemukiman mendorong setiap orang mengambil perannya masing-masing dalam masyarakat melalui pembagian tenaga kerja dan tugas. Masyarakat mulai saling berinteraksi dengan perdagangan atau pertukaran barang dan sumber daya antar pemukiman, menciptakan jaringan ekonomi yang lebih luas. Kelompok masyarakat ini kemudian diikat oleh agama dan budaya. Hal ini menjadi penting dalam menciptakan identitas bersama. Di samping itu, pertumbuhan dan interaksi antar pemukiman juga memunculkan konflik dan persaingan, sehingga kekuatan militer dibentuk untuk melindungi wilayah dari serangan dan ancaman pemukiman lain. Perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya ini berkembang menjadi negara kota yang memiliki penguasa, struktur pemerintahan, hukum, dan ekonomi yang lebih kompleks daripada pemukiman sederhana. Mesopotamia berada dalam periode negara kota selama hampir 2000 tahun, sejak 4000 sebelum Masehi hingga kebangkitan Akkadia pada 2300 sebelum Masehi. Wilayah di antara sungai Tigris dan Efrat ini dihuni oleh bangsa Sumeria di selatan yang menjadi peradaban tertua dan paling berpengaruh di masanya. Sedangkan wilayah utaranya dihuni oleh bangsa Semit kuno seperti Akkadia, Asyur, Mari, dan lain-lain yang juga berkembang negara kota dimulai 3000 sebelum Masehi. Tetangga mereka yang juga menjadi peradaban paling awal ialah Elam di Iran Barat Daya dan Ebla di barat laut Mesopotamia. Elam dan Ebla memiliki pengaruh signifikan dan tempat tumbuhnya kota-kota penting sebagai pusat perdagangan, kebudayaan, dan politik yang berkembang sejak 3000 sebelum Masehi. Selama berabad-abad, Elam terlibat interaksi dan konflik dengan kota-kota dan kerajaan di Mesopotamia seperti Sumeria dan Akkadia. Sedangkan Ebla mengalami kemunduran dan hancur akibat serangan bangsa Akkadia. Selain itu, di sepanjang aliran sungai Nil, bangsa Mesir mulai membangun peradaban yang dimulai 3100 sebelum Masehi yang dikenal dengan periode dinasti awal, di mana terjadi penyatuan Mesir Hulu dan Mesir Hilir menjadi kerajaan bersatu. Peradaban kota Harappa dan Mohenjo-daro di lembah sungai Indus juga berkembang menjadi peradaban kota maju pada 2600 sebelum Masehi, diikuti dengan berdirinya negara kota dan kekaisaran di Cina pada 2100 sebelum Masehi yang dikenal dengan periode Xia. Saat beberapa wilayah sedang membangun peradaban dan kota-kota maju, bertebaran pula kelompok suku-suku yang masih menjalani hidup sebagai pengembara dan pemburu pengumpul. Di antaranya bangsa-bangsa penghuni stepa Eurasia, Eropa, Afrika Sub-Sahara, Asia Tenggara, dan lain-lain. Stepa Eurasia ditinggali suku-suku nomaden yang terkenal selama zaman kuno. Wilayah ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu stepa Barat dan Timur. Di barat ditinggali suku-suku yang nantinya menurunkan bangsa Indo-Eropa seperti Iran dan Jerman. Sedangkan suku-suku yang menghuni stepa timur nantinya akan menurunkan bangsa Turki, Mongol, Tartar, dan lain-lain. Mereka menyebar dengan cepat dan merupakan yang pertama kali menjinakkan kuda dan mengembangkan roda.
Pada tahun 2334 sebelum Masehi, sebuah kota di Mesopotamia bernama Agade atau Akkad bangkit di bawah Sargon Agung. Kota ini menjelma menjadi kerajaan terkuat di wilayah itu dan mulai meluaskan wilayah dengan menaklukkan kota-kota sekitar. Sargon berhasil menyatukan seluruh negara kota di Sumeria dan menyatukan seluruh Mesopotamia. Ini menjadikan Akkadia sebagai imperium pertama di dunia yang bertahan hampir 200 tahun dengan wilayah kekuasaan terluas yang pernah dicapai manusia. Bangsa lainnya yang menjadi bagian dari sejarah Mesopotamia ialah orang-orang Gutian yang tinggal di pegunungan Zagros di Iran sekarang. Mereka kerap menyerang dan menjarah kota-kota di Mesopotamia hingga menjadi penyebab utama keruntuhan Kekaisaran Akkadia. Tidak banyak informasi tentang Gutian, sebab mereka belum mengenal tulisan. Sumber-sumber yang menyebut mereka berasal dari catatan Akkadia dan Sumeria. Setelah runtuhnya Kekaisaran Akkadia, pada tahun 2154 sebelum Masehi, orang-orang Gutian membangun wangsa kerajaan baru di bekas Sumeria. Mereka bertahan hanya beberapa puluh tahun, setelah kemudian bangkitnya bangsa Sumeria merebut kekuasaan dari orang-orang Gutian pada 2050 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria membangun kerajaan Neo-Sumerian atau biasa disebut dinasti Ur ketiga yang berkuasa atas Mesopotamia hanya bertahan sampai tahun 2004 sebelum Masehi. Bangsa Amori melakukan migrasi besar-besaran dari barat dan merampas kota-kota di Sumeria. Mereka membangun kota-kota baru, salah satu yang terkenal ialah kota Babel. Selain itu, beberapa wilayah utara seperti Asyur dan negara-negara kota di selatan memerdekakan diri dari Sumeria. Ditambah lagi serangan dari Elam yang menyebabkan semakin melemahnya pemerintahan dinasti Ur ketiga. Dengan begitu, semakin leluasalah orang-orang Amori untuk menguasai banyak kota di Sumeria. Bangsa Amori merupakan bangsa Semit Barat. Mereka datang dari Levan, yaitu wilayah sebelah barat sungai Efrat hingga Kanaan. Orang-orang Sumeria membangun tembok untuk menghadang serbuan orang-orang Amori yang terus mengancam wilayah mereka. Menurut catatan Sumeria dan Akkadia, mereka digambarkan sebagai penggembala nomaden yang belum beradab dan kejam. Orang-orang Akkadia menulis tentang orang Amori sebagai orang-orang yang primitif, menjijikan dan nista, serta menyebut kemenangan-kemenangan mereka dalam pertempuran dengan orang Amori. Keruntuhan dinasti ketiga Ur dan kekuasaan bangsa Amori atas Sumeria menandakan dominasi Semitik sepanjang bulan sabit subur. Dimulai saat ini, kerajaan-kerajaan Amori yang berkembang adalah Mari, Yamhat, dan Kotna. Sedangkan Mesopotamia Selatan dikuasai Amori yang akan menjelma menjadi Imperium Babilonia pada tahun 1794 sebelum Masehi dengan rajanya yang terkenal Hammurabi setelah didahului periode Isin Larsa pada 2025 hingga 1763 sebelum Masehi. Pada masa ini juga, bangsa Assyria mulai berkembang sebagai negara kota merdeka di Mesopotamia Utara dan mendirikan kerajaan dinasti pertama pada 2025 sebelum Masehi. Periode yang dikenal dengan periode Assyria lama ini segera mengalami kemunduran kembali setelah menerima berbagai serangan bangsa Amori. Sebagian besar periode Assyria lama hanya sebagai negara kota kecil yang tidak banyak memberi pengaruh militer dan politik, dan beberapa kali menjadi bawahan kerajaan lain hingga periode Assyria Tengah pada abad 14 sebelum Masehi. Kerajaan-kerajaan Indo-Eropa mulai bermunculan menjadi pesaing baru di Timur Dekat, diawali oleh bangsa Het yang mendirikan kerajaan kuat yang mendominasi Anatolia sejak 1750 sebelum Masehi. Di masa kejayaannya pada abad 14 sebelum Masehi, kekaisaran ini meluas hingga Suriah dan Mesopotamia hulu, diikuti bangsa Indo-Eropa lainnya, yaitu bangsa Huri yang mendirikan kekaisaran Mitanni yang menjadi salah satu kekuatan terbesar di Timur Dekat. Bangsa Huri yang merupakan kerabat dari Indo-Arya telah bermigrasi dari Asia Tengah dan menduduki sebelah timur sungai Tigris di Mesopotamia atas hingga kaki gunung Zagros sejak masa kekaisaran Akkadia. Kerajaan Mitanni awalnya hanya kerajaan kota kecil di bawah Akkadia, lalu menjadi bawahan kerajaan Mari yang menaklukkan Mesopotamia Utara. Bangsa Huri kemudian bersama bangsa Amori membangun kerajaan Yamhat yang mengendalikan wilayah perdagangan strategis yang menghubungkan Mesopotamia, Anatolia, dan pesisir Mediterania. Keruntuhan Yamhat akibat serangan Het membuka jalan bagi perkembangan budaya Hurrian hingga ke Anatolia.
Kemudian mereka dengan cepat berkembang menjadi kerajaan besar yang menguasai wilayah luas. Pada puncak kejayaannya di abad 15 sebelum Masehi, wilayahnya berbatasan dengan Kekaisaran Het di utara, Tutmos Mesir di barat, dan Babilonia periode Kasid di selatan. Mitanni yang sebelumnya merupakan saingan Mesir, kemudian menjalin aliansi untuk menghadapi dominasi Het di Anatolia. Sementara itu, bangsa Mesir terus membangun peradabannya tanpa gangguan berarti sejak periode dinasti awal. Kondisi geografis memberikan keuntungan tersendiri bagi bangsa Mesir yang memungkinkan meminimalisir ancaman dan serangan dari luar. Berbeda dengan wilayah Mesopotamia dan Asia Barat lainnya, yang merupakan tanah terbuka tempat gejolak pertempuran dan persaingan berbagai bangsa silih berganti. Keadaan ini memaksa mereka untuk membangun pertahanan dan militer yang kuat untuk menghadapi penyerang yang bisa datang kapanpun. Alhasil mereka terbentuk dengan mental tempur dan juang yang sangat tinggi. Selama kurun waktu ini, Mesir telah melewati beberapa periode, yaitu periode dinasti awal yang bersatu pada 3150 hingga 2686 sebelum Masehi. Dilanjutkan periode kerajaan lama 2686 hingga 2181 sebelum Masehi, di mana Mesir memasuki puncak peradaban pertamanya dan masa pembangunan piramida-piramida besar. Keruntuhan kerajaan lama membawa Mesir pada era kekacauan dan ketidakjelasan pemerintahan yang terpecah belah. Ini terjadi pada 2180 hingga 2055 sebelum Masehi selama periode menengah pertama. Mesir kembali bangkit dengan dimulainya periode kerajaan tengah selama 2055 hingga 1650 sebelum Masehi. Setelah penyatuan seluruh Mesir oleh Mentuhotep dengan serangkaian perang saudara, periode ini dianggap zaman keemasan kedua peradaban Mesir. Kemudian Mesir kembali memasuki periode pemerintahan dinasti-dinasti kecil yang kedua kalinya, yang dikenal periode menengah kedua pada 1650 sebelum Masehi. Periode ini juga ditandai dengan berkuasanya raja-raja Hyksos yang datang dari Asia Barat mendirikan dinasti ke-15. Di akhir periode menengah kedua, Ahmose, pendiri dinasti ke-18 Mesir, melanjutkan perlawanan terhadap Hyksos dan menyelesaikan pengusiran dari tanah Mesir. Ia berhasil menyatukan kembali Mesir dalam satu pemerintahan dan mengantarkan pada periode kerajaan baru pada 1550 sebelum Masehi. Periode kerajaan baru melahirkan Firaun-Firaun terkenal dan menjadi puncak keemasan dan pencapaian wilayah terluas dalam sejarah Mesir kuno. Invasi asing pada periode sebelumnya menjadi faktor utama yang mendorong para Firaun Mesir untuk melakukan kampanye jauh ke selatan ke Nubia dan ke Levan tanah Hyksos hingga sungai Efrat sebagai upaya mencegah invasi di masa depan. Pada periode ini juga, Mesir mulai berkonflik dengan Mitanni dan Het. Di sekitar pertengahan atau akhir milenium ketiga sebelum Masehi, berkembang budaya dan peradaban di lembah sungai Oksus Asia Tengah yang menyebut diri mereka sebagai bangsa Arya. Mereka mulai menyebar tidak lama setelah itu, bermigrasi dengan cepat ke arah barat dan selatan. Mereka yang bermigrasi ke barat menduduki dataran tinggi Iran dan sebagian besar Asia Barat. Salah satu kerajaan tertuanya adalah Mitanni yang telah dijelaskan sebelumnya. Mereka yang mendiami Iran dikenal dengan bangsa Kasid yang nantinya akan menguasai Babilonia pada 1595 hingga 1155 sebelum Masehi. Sedangkan mereka yang bermigrasi ke selatan menguasai India menggantikan peradaban Dravida sebelumnya, sehingga mendorong penduduk lokal bergeser ke timur dan selatan hingga ke Asia Tenggara. Dominasi Arya akhirnya membawa pengaruh sosial, budaya, dan agama di India hingga hari ini. Di belahan bumi lainnya di timur jauh, setelah runtuhnya dinasti Xia, Cina diperintah dinasti Shang pada 1600 sebelum Masehi hingga 1045 sebelum Masehi. Sejak awal sejarahnya, peradaban dan budaya timur jauh hampir terisolasi dari peradaban-peradaban lain di barat. Mereka beranggapan pusat dunia adalah kekaisaran yang dikelilingi bangsa barbar di luar wilayahnya. Selain itu, bentang geografis juga memberikan perlindungan alami selama beberapa waktu bagi peradaban Asia Timur. Peradaban dan budaya Cina berpengaruh besar dan menjadi dasar dalam membentuk sejarah Asia Timur. Kelompok etnis bangsa di Asia Timur memiliki asal-usul prasejarah bersama yang bermigrasi dari Asia Tenggara daratan meluas ke dataran Cina. Kelompok etnis utamanya ialah Sinitik, Japon, dan Korea. Kelompok besar lainnya bermigrasi ke utara menjadi nomaden Asia Utara, diantaranya bangsa Mongol dan Turki. Bahkan mereka telah menyeberangi benua Amerika. Dan sebagian lainnya bermigrasi ke selatan sebagai bangsa Austroasiatik dan Austronesia.
Kemunduran Kekaisaran Mitanni Hurrian di abad 14 sebelum Masehi diikuti dengan pemberontakan bangsa Assyria menjadi negara merdeka seutuhnya. Assyria memulai kebangkitannya dari kota Asyur dan terus meluaskan wilayah kekuasaannya yang menandai dimulainya periode Asyur Tengah hingga pada akhirnya merebut wilayah Mitanni dan menguasainya. Asyur menjadi ancaman besar yang menakutkan bagi Het dan Mesir. Kedua kerajaan ini memutuskan untuk menyepakati perjanjian damai dan beraliansi antara Hattusili III dan Ramses II untuk menghadang kekuatan Asyur pada 1258 sebelum Masehi. Namun Asyur terus mencaplok banyak wilayah Het di Suriah dan Asia Kecil. Ditambah munculnya ancaman baru di Anatolia yang mengelilingi Het dari segala sisi. Serbuan orang laut dari Mediterania dan serangan gabungan kekuatan-kekuatan baru di Anatolia, Phrygian, Kaskian, dan Briges meruntuhkan kerajaan Het dan hilang dari sejarah pada 1160 sebelum Masehi. Sedangkan Babilonia saat ini berada dalam periode Kasid setelah keruntuhan Babilonia lama oleh Mitanni dan Het yang hanya melakukan penjarahan dan meninggalkan kekosongan pemerintahan di sana. Bangsa Kasid yang datang dari pegunungan Zagros menguasai Babilonia kurang lebih selama 400 tahun dan menjadi saingan Asyur di selatan. Babel diapit dua kekuatan yang berusaha memperebutkan wilayah bergengsi dan penting ini, yaitu Assyria di utara dan Elam di timur. Kedua bangsa ini mencaplok wilayah dan bangsa Kas digulingkan dari Babilonia pada 1150 sebelum Masehi. Dan pada abad 9 sebelum Masehi, bangsa Kasdim yang akan memainkan peran penting selanjutnya memasuki dan menduduki Babilonia. Pada abad-abad ini, poros kekuatan yang ada di timur dekat ialah Assyria dan Elam. Kondisi politik Anatolia telah banyak berubah dengan munculnya kerajaan-kerajaan baru yaitu Phrygia, Lydia, Lycia, dan muncul sejumlah kerajaan Sirohet sebagai penerus Het di Suriah dan Anatolia. Selain itu, bangsa laut yang dikenal juga dengan bangsa Filistin telah menduduki Kanaan, berbaur dengan penduduk Kanaan dan mendirikan kerajaan di sana. Sedangkan Mesir mulai melemah. Perang menghadapi invasi bangsa laut dan berbagai perang lainnya menguras perbendaharaan. Kematian Ramses III menimbulkan perpecahan dan perebutan kekuasaan di antara ahli warisnya, ditambah kekeringan, kelaparan, dan kerusuhan. Dengan begitu, menandai akhir dari periode kerajaan baru dan memasuki periode menengah ketiga dalam sejarah Mesir. Pada abad ke-11, muncul kerajaan Israel sebagai kekuatan baru setelah mengalahkan orang Filistin dan menguasai kota-kota di Kanaan. Israel menyingkirkan dominasi kekuatan Assyria yang saat itu telah menguasai tanah Aram di Suriah untuk kembali bertahan di kota asalnya. Kerajaan ini berada di puncaknya di masa Daud dan Sulaiman alaihissalam, kemudian terpecah menjadi Samaria dan Yehuda setelah wafatnya Sulaiman. Assyria segera bangkit kembali sebagai Imperium Neo-Assyria dimulai pada 911 sebelum Masehi yang berusaha merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah dikuasai sebelumnya. Berbagai bangsa membangun aliansi untuk menghadapi Assyria yang menakutkan mereka, di antaranya Israel, Aram, Arab, Medes, Kasdim, Elam, dan Urartu Armenia yang menjadi musuh terkuat. Pada abad 8 hingga 7 sebelum Masehi, Assyria secara masif mengekspansi segala arah, menaklukkan kerajaan-kerajaan Sirohet, lalu menyisir pinggiran Mediterania dan Levan. Sebagian kota menyerah tanpa perlawanan dengan memberikan upeti dan menjadi bawahan Asyur, diantaranya Amon, Edom, Moab, dan Yehuda. Dilanjutkan dengan menguasai Venesia, Aram, Jazirah Arab, menghancurkan Israel, menaklukkan Iran di timur, merebut Babilonia dari Kasdim, menjara Elam di selatan, mengalahkan Urartu di utara, dan pencapaian terluasnya dengan penaklukan Mesir. Kini Asyur menjadi imperium terkuat yang mendominasi timur dekat. Kematian Asyurbanipal membuat kondisi politik tidak stabil dan konflik internal di Kekaisaran Assyria. Babilonia melihat kesempatan ini untuk bisa merebut kemerdekaan dari Asyur. Nabopolassar dinobatkan sebagai Raja Babilonia pada 626 sebelum Masehi, memulihkan kembali Babilonia sebagai kerajaan merdeka setelah merebut kota Babel dan Uruk. Ini dilanjutkan dengan serangkaian pertempuran brutal perebutan kota dan kemenangan saling bergantian antara Babilonia dan Assyria. Pada 615 sebelum Masehi, suku-suku Media yang sebelumnya sering menjadi sasaran kampanye Asyur telah bersatu menjadi kekaisaran di bawah Syakshares. Media melakukan invasi mendadak terhadap Asyur, menyerang Nineveh, Nimrud, dan merebut kota kuno Asyur, menjarah dan membantai penduduknya. Nabopolassar tiba di Asyur dan bersekutu dengan Syakshares.
Setelah pengepungan 2 bulan, Babilonia dan Media berhasil menaklukkan Niniwe yang menewaskan Raja Asyur Sinsariskun yang mengakhiri kekaisaran Assyria. Putra mahkota Asyurbanipal II melarikan diri ke Haran untuk memimpin sisa pasukannya, hingga kota itu direbut oleh Babilonia dan Media pada 609 sebelum Masehi. Sisa tentara Assyria bersama pasukan Mesir masih berusaha melawan Babilonia yang berakhir dengan kekalahan telak di pertempuran Karkemis pada 605 sebelum Masehi. Itu sekaligus menjadi pertempuran terakhirnya, dan Assyria tidak pernah bangkit kembali. Dengan runtuhnya kekaisaran Assyria, menjadikan Babilonia dan Mesopotamia Selatan kembali mendominasi Timur Dekat sejak keruntuhan Babilonia lama. Neo-Babilonia, atau disebut juga Kekaisaran Kasdim, melakukan pembangunan besar-besaran, kebangkitan seni dan budaya dengan banyak membawa kembali unsur Sumeria Akkadia. Di bawah Nebukadnezar II, Babilonia tumbuh menjadi kerajaan terbesar di dunia, sekaligus dikenang atas penghancuran Yerusalem yang mengakhiri kerajaan Yehuda dan memulai periode tawanan Babilonia. Imperium Neo-Babilonia tidak bertahan lama. Bangsa Persia memulai kebangkitannya di bawah Cyrus yang menaklukkan Media pada 550 sebelum Masehi. Setelah menyatukan bangsa Iran di bawah Kekaisaran Akhemenia, ia bergerak menaklukkan Lydia yang saat ini adalah kekuatan utama di Anatolia. Pada 539 sebelum Masehi, tentara Persia berhasil menaklukkan Babilonia dan mengembalikan orang-orang Yahudi dari pembuangan Babilonia dan membangun kembali bait suci bangsa Yahudi. Cyrus juga menaklukkan Asia Tengah hingga India. Dengan begitu, Akhemenia menjadi penguasa dunia pada saat itu yang menyatukan banyak bangsa. Kekuasaannya membentang dari lembah Indus di timur hingga perbatasan Balkan di barat. Pada puncaknya, imperium ini menguasai Mesir dan beberapa negara kota Yunani. Pada abad keempat sebelum Masehi, Makedonia di bawah Raja Philip II menyatukan negara kota Yunani dengan tujuan terbesar melawan kekuatan Imperium Persia. Setelah kematiannya, ini dilanjutkan oleh anaknya Alexander yang merupakan murid dari Aristoteles dan pengagum Cyrus. Ia memulai kampanye militernya ke wilayah Persia pada tahun 334 sebelum Masehi di usianya yang ke-22 tahun. Dimulai dari Asia Kecil, Syam, Mesir, dan Babilonia, maka runtuhlah Kekaisaran Persia dan raja terakhirnya Darius III melarikan diri. Alexander terus mengejarnya ke selatan. Sepanjang perjalanan ia terus menaklukkan wilayah-wilayah yang dilewatinya dengan cepat. Ia berhenti di lembah Indus setelah melakukan aksi militernya, kemudian memutuskan untuk kembali ke Babylon dan meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi di usianya yang ke-33 tahun. Setelah meninggalnya Alexander, para panglima militernya memperebutkan kekuasaan yang mengakibatkan kekaisaran ini terpecah-pecah. Di antaranya Kekaisaran Seleukia yang menguasai Asia Barat dan Ptolemaik yang menguasai Mesir. Di India sejak runtuhnya peradaban lembah Indus, bangsa Arya sejak awal kedatangannya hidup dalam suku-suku dan dinasti-dinasti kecil. Kemunculan 16 kerajaan besar atau Mahajanapada pada 500 sebelum Masehi diikuti berdirinya kota-kota besar dan dimulainya era Buddha dan Jainisme. Dinasti Nanda menaklukkan mereka semua sebagai kekaisaran besar pada 345 sebelum Masehi, sebelum akhirnya Chandragupta Maurya menaklukkan dinasti Nanda dan mendirikan kekaisaran lebih besar yang menguasai sebagian besar anak benua India pada 322 hingga 184 sebelum Masehi. Asia Tengah pada abad-abad ini diperintah oleh kerajaan Yunani Baktria. Mereka mulai menginvasi India dan mendirikan kerajaan Indo-Yunani, menyusul pemberontakan kerajaan Sunga yang menyebabkan kejatuhan Kekaisaran Maurya. Suku-suku Scythian tidak lama kemudian mulai bermigrasi ke India Barat Laut dan berhasil menaklukkan Indo-Yunani. Maka berdirilah kerajaan Indo-Scythian yang menguasai India Barat Laut pada 150 sebelum Masehi. Di Cina, dinasti Zhou menggulingkan dinasti Shang pada 1046 sebelum Masehi. Dinasti Zhou memerintah hingga 256 sebelum Masehi yang mencakup Zhou Barat dan Zhou Timur. Setelah ibu kota dipindahkan ke Zhou Timur, kerajaan mulai melemah, sedangkan para pengikutnya semakin kuat dengan saling menguasai satu sama lain. Dengan demikian, dimulailah periode negara-negara berperang dalam sejarah Cina pada 475 sebelum Masehi. Periode ini berakhir ketika Qin memenangkan persaingan di antara 7 negara yang berperang, termasuk menghancurkan dinasti Zhou yang sudah tidak berdaya.
negara Qin menaklukkan dan menganeksasi seluruh wilayah negara-negara yang bersaing pada 221 sebelum Masehi. Maka Cina menyaksikan era kekaisaran bersatu untuk pertama kalinya di bawah kekaisaran dinasti Qin yang singkat. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Han pada 202 sebelum Masehi yang dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Cina. Di Iran, Parthia memberontak terhadap kekaisaran Seleukia pada 247 sebelum Masehi yang berakhir dengan kesepakatan damai. Pada 171 sebelum Masehi, Parthia mulai meluaskan wilayah, mencaplok banyak wilayah Seleukia hingga menguasai India Utara. Kekaisaran Seleukia pun akhirnya runtuh pada 68 sebelum Masehi, menahan kekuatan Parthia di timur, Armenia, dan Romawi yang bangkit menjadi kekuatan baru di barat, serta konflik dengan saudara Helennya Ptolemaic di Mesir. Roma yang menjadi kekuatan baru dunia, wilayah kekuasaannya bertambah pesat setelah merubah diri menjadi kekaisaran pada tahun 27 sebelum Masehi, yang sebelumnya merupakan republik selama hampir 500 tahun. Wilayah terluasnya meliputi seluruh kawasan Mediterania hingga Pulau Britania pada masa pemerintahan Trajan. Sekarang kita melihat timur dekat dengan pemandangan berbeda, di mana wilayah ini didominasi oleh dua poros kekuatan adidaya baru yang saling bersaing. Kekaisaran Parthia sebagai kekuatan di timur dan Kekaisaran Romawi sebagai kekuatan di barat. Parthia bertahan hingga tahun 224 Masehi, kemudian digantikan Kekaisaran Sasania yang menjadi kekaisaran Persia terakhir dan bertahan paling lama hingga 651 Masehi. Sementara musuh bebuyutannya Roma, setelah melewati konflik panjang dan perang saudara sejak abad kedua sebelum Masehi, telah menjadi kekaisaran bersatu di bawah Octavianus pada 27 sebelum Masehi dan menaklukkan Ptolemaic Mesir. Kekaisaran Romawi bersatu mampu bertahan hingga tahun 395 Masehi sebelum akhirnya dilanda kekacauan dan konflik internal yang berujung pada terpecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Ditambah lagi pada masa ini terjadi migrasi besar-besaran bangsa Jerman dari utara Eropa. Serbuan dan invasi beruntun suku-suku barbar dengan jumlah besar dari berbagai penjuru meruntuhkan Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi oleh Panglima Perang Jermanik Odoacer. Peristiwa ini menandai awal abad pertengahan dan era kerajaan-kerajaan barbar di Eropa Barat yang membawa Eropa pada zaman kegelapan. Sedangkan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel bertahan hingga abad ke-15 Masehi. Sementara itu, kerajaan-kerajaan India sejak keruntuhan Maurya pada 184 sebelum Masehi terdiri dari beberapa kerajaan yang saling bersaing dan berjuang bertahan dari invasi asing. Di antara yang paling menonjol adalah Satavahana dan Sunga. Ini berlangsung hingga kebangkitan Kekaisaran Gupta pada sekitar abad ke-4 Masehi yang dianggap sebagai zaman keemasan di India. Sedangkan Cina diperintah oleh dinasti Han hingga perselisihan internal dan merebaknya pemberontakan yang mengakhiri dinasti Han pada 220 Masehi digantikan 3 kerajaan. Setelah itu Cina memasuki periode kekacauan dan terpecah menjadi 16 negara dinasti berumur pendek yang saling berperang. Sebagian besar dinasti tersebut didirikan oleh suku-suku barbar yang telah menginvasi Cina Utara yang dikenal sebagai 5 orang barbar pada awal abad ke-4 Masehi. Di Asia Tengah juga terjadi migrasi besar-besaran suku-suku nomaden sejak abad kedua sebelum Masehi. Nomaden Yuezhi yang melarikan diri dari nomaden Xiongnu di barat daya Cina, kemudian menggusur Skythia dari Asia Tengah untuk masuk ke Kaisaran Parthia dan ke India Utara. Setelah beberapa lama menduduki Sogdia dan Baktria, pada 30 Masehi, Yuezhi mendirikan kerajaan penting bernama Kusan yang juga menaklukkan kerajaan Indo-Scythian di India Utara. Xiongnu awalnya mendominasi stepa timur dan kerap konflik dengan dinasti Cina. Pada tahun 200 sebelum Masehi, mereka mengalahkan dinasti Han dan memaksanya untuk membayar sejumlah upeti. Namun akhirnya Kekaisaran Han berhasil menundukkan Xiongnu pada 51 sebelum Masehi. Xiongnu terpecah dan diikuti dengan kemunculan suku-suku penyerbu kuat baru di antaranya Xianbei, Xionid, Hun, Turki, dan Mongol. Dimulai saat ini, suku-suku tersebut yang mendominasi Asia Tengah dan seluruh stepa Eurasia hingga berabad-abad kemudian menggantikan Skythia dan nomaden Iran lainnya. Bangsa Hun di bawah Attila mendirikan kekaisaran di Eropa pada 370 Masehi. Ia telah menghancurkan banyak suku Jerman, menyerang Romawi Timur dan Barat yang menyebabkan kerusakan besar. Di Asia Tengah hingga India Utara berdiri kerajaan-kerajaan terkait nomaden Sionid di antaranya Kidara Hun, Heptalit, dan Alkon Hun pada abad ke-4 Masehi. Bangsa Hun juga menjadi salah satu faktor utama keruntuhan Kekaisaran Gupta yang mengalami kemunduran setelah menghadapi invasi yang menghancurkan pada abad ke-6.
Setelah keruntuhan Gupta, India kembali diperintah oleh banyak kerajaan kecil.